kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan diagungkan. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Tuhan, terima kasih Roh Kudus Bosku baik atas kehidupan kami Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami hanya ingin terus dan terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Bapa, supaya kami boleh dapat menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Dan kami boleh tahu Tuhan kemana kami harus melangkah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan diagungkan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mulaikan ibadah renungan singkat pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya akan bacakan dalam versi Indonesia sehari-hari. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh datang di malam hari ini melalui tulisan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kalau kita baca satu pasal ini, atau di sebelum-sebelumnya juga berbicara, atau judul perikop ini, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi secara khusus, surat-surat ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang menjadi tawanan di Babel. Kenapa mereka menjadi tawanan? Singkat cerita, orang Israel menjadi tawanan di Babel karena mereka melupakan sabat tahunan. Di mana di hukum Taurat dituliskan bahwa orang-orang Israel itu pada tahun ke-7 mereka tidak boleh menuai dari hasil tanahnya. Artinya 6 tahun dia boleh mengusahakan tanahnya, mereka boleh menuai dari tanahnya. Tetapi pada tahun ke-7 mereka harus berhenti. Karena itu sabat bagi Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini melupakan hukum Allah ini. Hari sabat ini, sabat tahunan ini. Sehingga apa? Tuhan hukum mereka. Tuhan buang mereka ke Babel. Mereka menjadi tawanan di Babel. Hal yang menjadi akan kita pelajari di malam hari ini adalah ada pengharapan di tengah hukuman. Ya, ini yang dialami bangsa Israel. Kita lihat kesetiaan Allah dan keadilan Allah di sini. Ya, keadilannya apa? Ketika umatnya berdosa, ketika umatnya jatuh dalam dosa, ketika umatnya berbuat salah, Allah hukum mereka. Ini keadilan Allah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, melanggar firman Allah, ada hukuman bagi mereka. Ini keadilan Allah. Jadi jangan mengira ketika kita salah, kita gak taat sama firman. Jangan pikir gak ada hukuman. Ada hukuman. Ada hukuman. Karena apa? Ini keadilan Allah. Tapi kita lihat kesetiaan Allah. Kita lihat kesetiaan Allah. Di dalam mereka menjalani hukuman, di dalam tawanan, ketika mereka di Babel pun, Allah setia. Setianya apa? Lihat ayat 11 nih. Ada pengharapan yang diberikan Allah. Ada penghiburan yang diberikan Allah. Dikatakan apa? Aku tahu rencanaku untuk kamu. Rencanaku itu bukan untuk rencana kecelakaan. Tapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nih, kita lihat.
Ini bukti kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah gak hanya di sini saja. Lihat, kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya, Tuhan katakan secara detail bagaimana cara kamu hidup di dalam tawanan itu. Bagaimana kamu hidup menjadi orang buangan itu. Kamu harus mendirikan rumah. Supaya apa? Supaya ada perlindungan di situ. Kamu harus bekerja. Kamu harus membuat kebun anggur supaya ada persediaan makanan di situ. Bahkan lebih ekstrim lagi, kamu harus berdoa buat di mana tempat kamu tinggal itu, kota di mana engkau tinggal. Kita menjadi tawanan di sebuah kota, tapi firman Tuhan katakan apa? Engkau harus berdoa untuk kota itu. Nih, perintah Tuhan. Ini kesetiaan Allah. Ada jaminan Allah. Ketika mereka menjadi orang-orang tawanan, mereka gak lupakan. Bahkan ayat selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca, di ayat-ayat berikutnya itu, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan, kita mendatang, Tuhan akan hadir. Ini janji semua yang diberikan oleh Allah. Nih bukti kesetiaan Allah. Keadilannya tadi, ketika orang bersalah, Tuhan akan hukum. Kesetiaannya, meskipun dalam hukuman, Allah tetap setia menolong mereka. Memberi kekuatan kepada mereka. Bahkan Allah ada di sisi mereka. Menopang mereka. Ini kita lihat pada malam hari ini. Jangan berpikir kepada rencana-rencana yang indah saja, enggak. Tapi kita lihat ini, prosesnya mereka ini. Prosesnya mereka. Banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk mengangkat mereka kembali. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah sedetik pun melupakan kita. Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Nih, kita lihat bukti penyertaan Tuhan bagi orang-orang Israel ini. Makanya firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk dituliskan, untuk dikirim kepada orang-orang buangan ini. Punya apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini boleh menguatkan kita. Allah itu adil dan setia. Allah itu adil dan setia. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Buat kasih karunia Tuhan. Yang boleh terus menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Yang boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami. Betapa kesetiaan-Mu yang begitu besar terhadap hidup kami ini Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ini Tuhan. Sehingga Engkau sangat peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada. Biarlah mereka terus berharap, berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau Bapa. Biarlah terus mereka boleh mencari Engkau Bapa. Biarlah Tuhan juga berkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka Bapa. Kesehatan, kekuatan terus berada dalam hidup mereka Bapa. Menyertai mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Bangsa ini kami serahkan tangan-Mu. Tuhan pulihkan bangsa ini secara luar biasa Bapa. Bahkan Tuhan tolong mampukan kami. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami akan akhiri persekutuan kami yang singkat ini, ibadah kami yang singkat ini, dan kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami.
Terima kasih Bapa, kami akan kiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.